Steven? Warning, video ini berisi full spoiler. Jika kalian anti spoiler, skip aja video ini. Riset membuktikan, jika kalian tetap lanjut, ntar kalian jadi doyan spoiler. Berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman saya. Oke? Baiklah, kali ini saya akan bawakan alur cerita film Bachelor. Kalau kalian ketemu psikopat ini, lebih bagus diam, karena diam adalah emas. Apalagi mau mencoba melarikan diri, jangan kalau nggak mau seperti mereka. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita mulai saja alur cerita filmnya. Yo, check it out. Di sini nih terlihat dua orang psikopat sedang menguburkan ibu mereka di sebuah lahan penuh perpohonan. Mereka berdua kakak beradik yang bernama Owen dan Oswald. Di mana Owen mendengar ada sebuah mobil yang datang sedang mogok. Lalu Owen menyuruh Oswald untuk beraksi. Ternyata di dalam mobil ada sepasang sejoli. Di sana si cewek menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian ia berteriak kepada si cowok yang bernama Stefan. Tetapi Stefan tidak mendengar teriakannya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya si cewek pun tertangkap dan lagi digantung. Kemudian Owen pun datang. Di sana Owen memeriksa dompet si cewek. Dan ternyata nama cewek itu adalah Celeste. Owen pun merasa senang dikarenakan Celeste hanya terdiam, tidak seperti korban-korbannya sebelumnya yang selalu berteriak. Dan Owen pun berkata diam itu adalah emas. Di sisi lain, tampak Oswald lagi memotong-motong tubuh Stephen. Lanjut, scene pun berganti beberapa bulan kemudian, di mana Oswald lagi ngasih minum susu kepada Celeste. Ternyata selama ini Celeste diperkosa dan dikurung di dalam kandang sampai Celeste hamil besar. Lanjut, scene pun berganti. Tampak 4 orang remaja sedang berada di dalam mobil. Tiba-tiba mobil mereka pun mogok. Oh ya, keempat orang itu adalah Mike dan Taylor, lalu Jenna dan Chris. Lanjut, Mike pun memeriksa mobilnya. Ternyata radiatornya rusak. Kemudian Mike mencari SPBU terdekat. Di sana dia ditemani oleh Taylor, dikarenakan kekasihnya Jenna tidak mau ikut bersamanya, dikarenakan Jenna lagi ngambek. Di tengah perjalanan, Mike dan Taylor pun pergi ke semak-semak. Tahu kan kalian ngapain? Mantap. Ternyata psikopat Oswald mengetahui apa yang mereka lakukan. Di sini nih terlihat Jenna lagi buang air besar. Dan ketika Jenna dalam perjalanan pulang, dia melihat di batang pohon ada berkas darah. Lalu ia menceritakannya kepada Chris. Kemudian Chris pun memvideokan apa yang dikatakan Jenna tadi. Scene pun berganti, di mana Mike dan Taylor sampai di SPBU. Lalu mereka masuk ke dalam mencari penjaga SPBU. Ternyata pemilik SPBU adalah Owen. Di sana Owen menanyakan, apakah kalian kehabisan bensin? Dan Mike menjawab, mobil mereka mengalami kerusakan radiator. Dan Owen pun menawarkan mobil derek, dikarenakan dia tidak bisa memperbaikinya. Kemudian Owen pun menelepon mobil derek. Willard, got a car needs tow. 2.5 miles south of here. Lanjut, di sini nih tampak Chris dan Jenna lagi menunggu Mike dan Taylor. Namun tiba-tiba ada seseorang dari kejauhan memotret mereka. Kemudian Chris mengambil kameranya dan memvideokan kejadian tersebut. Scene pun berganti,
Di sini tampak Taylor lagi marah-marah kepada Mike dikarenakan mobil dereknya tidak datang. Lalu Taylor pun pergi meninggalkan Mike. Setelah itu Mike pun masuk ke dalam menjumpai Owen. Ternyata Owen sedang memperbaiki mesin. Di sana tampak Owen kesulitan dalam memperbaikinya. Lalu Mike pun menawarkan diri untuk membantunya. Ketika Mike lagi memperbaikinya, tiba-tiba Owen memukul Mike dengan linggis. Beberapa saat kemudian Taylor pun datang. Di sana Taylor menjumpai Mike dan berkata kepada Owen, "Di manakah Mike?" Mike lagi di kamar mandi. Lalu Taylor pun menyusul Mike ke kamar mandi. Ketika Taylor sedang mencari Mike, tiba-tiba ternyata Owen memukul Taylor dengan linggis juga. Lanjut, di sini tampak Jenna dan Chris mau menyusul Mike, tetapi tiba-tiba Jenna memijak sesuatu. Lalu Jenna memeriksanya. Ternyata itu adalah foto Mike dan Taylor lagi mantap-mantap di hutan tadi. Foto ini merupakan jepretan Oswald, dan Oswald juga memoto mereka ketika di dalam mobil. Hal itu membuat Chris sedih dikarenakan Taylor telah mengkhianatinya. Kemudian Jenna menyuruh Chris untuk pergi dari sana, tetapi tiba-tiba Oswald datang dan terjadilah duel antara Chris dan Oswald. Dan Jenna pun berhasil bersembunyi di balik pohon dari kejaran Oswald. Lanjut, Jenna pun mencari bantuan. Di sana terlihat sebuah mobil. Lalu Jenna menyetop mobil tersebut. Singkat cerita, ternyata pemilik mobil adalah Owen. Jenna tidak menyadari Owen adalah seorang psikopat. Owen menawarkan Jenna untuk menelepon 911 di rumahnya. Setibanya di rumah Owen, Jenna pun mencari telepon. Betapa terkejutnya Jenna melihat banyak foto-foto potongan tubuh manusia di sana. Tiba-tiba Owen pun muncul dengan menodongkan pistol kepada Jenna. Singkat cerita, Owen pun menyekap Jenna dan Taylor di gudang. Dikarenakan Owen menyekap wanita untuk pemuas nafsunya. Lanjut, tiba-tiba Oswald pun datang dengan membawa Chris. Di sana Oswald membunuh Chris dengan mematahkan lehernya. Dikarenakan mereka tidak membutuhkan lelaki. Kemudian Oswald pun memotong Chris dengan posisi kepala sudah berputar 180 derajat. Setelah itu Oswald pun memotong-motong tubuh Chris di luar. Kemudian Owen pergi ke SPBU untuk menjemput Mike supaya diselesaikan Oswald juga. Lanjut, dikarenakan Oswald lagi menyelesaikan tugasnya, lalu Jane dan Taylor pun berencana untuk melarikan diri dengan bekerja sama. Lalu mereka pun berhasil melarikan diri. Tibalah Owen di SPBU, di mana Owen langsung ke gudang. Di sana Mike pura-pura mati. Lalu Owen pun menstrum Mike. Ternyata Mike ketahuan nipu. Lanjut, di sini nih Jenna dan Taylor minta tolong kepada supir Derek. Di sana mereka mengatakan bahwasannya mereka dikejar-kejar psikopat. Lalu supir Derek itu pun menolong mereka. Ternyata Oswald mengetahui mereka telah ditolong oleh supir Derek tersebut. Setibanya di bengkel mobil Derek, lalu supir mobil Derek itu pun menodongkan pistol kepada mereka, lalu membawa mereka ke rumah Owen. Ketika mereka lagi berjalan di tengah rerumputan, tiba-tiba Oswald pun datang langsung menyerang Taylor. Di sana Taylor pun mati. Lanjut, di sini nih terlihat Oswald lagi dimarahi Willard pamannya dikarenakan kecerobohannya.
Willard mengatakan bocah, membuat Oswald marah. Ketika Oswald marah, pamannya pun takut lalu pergi meninggalkannya. Scene pun berganti. Di sini tampak Jenna dikurung sama Celeste. Lalu Jenna pun mau mengajak ngobrol Celeste. Ternyata Celeste tak bisa ngomong dikarenakan lidahnya telah dipotong oleh Owen. Kemudian Jenna pun berusaha memotong tali yang mengikat tangan Celeste. Dikarenakan takut ketahuan Oswald, lalu Jenna pun menyuruh Celeste untuk memotong tali itu. Dan Jenna berjaga-jaga. Dan ternyata hal yang tak terduga pun terjadi. Di sana Celeste menikam perutnya sendiri. Melihat hal itu, Jenna pun menjerit. Lalu Oswald pun datang dan mengajar Jenna. Lanjut, scene pun berganti, di mana Owen bertemu dengan Willard di tengah jalan. Di sana Willard mengatakan bahwasannya Oswald membuat keonaran di rumahmu. Cepatlah kau pulang. Lalu Owen pun segera pulang. Sesampainya di rumah, Owen pun langsung marah-marah kepada Oswald. Lalu Owen pun melihat Celeste telah tewas. Hal ini membuat Owen sangat marah kepada Oswald dengan berkata, "Dasar kau anak bodoh." Kemudian Oswald pun marah balik kepada Owen. Rupanya Owen juga merasa takut jika melihat Oswald marah, dikarenakan jika datang gila Oswald tidak dapat dikendalikan. Kemudian Owen meminta maaf kepada Oswald dan menyuruhnya keluar untuk menenangkan pikirannya. Lanjut, di sini nih terlihat Jenna berhasil melarikan diri. Ternyata HP Willard tertinggal di rumah Owen. Singkat cerita, Jenna berhasil menyelamatkan Mike, dan Mike pun mencari Owen dengan pistol yang didapatnya di mobil. Lalu tiba-tiba Owen membacok Mike. Di sana Mike selamat, lalu menembakkan senapan kepada Owen. Tidak berapa lama dari kejadian itu, Mike kena tembak dari dalam rumah. Ternyata yang menembak adalah Willard. Ketika Mike terjatuh, tiba-tiba Jenna pun menyerang Willard. Kemudian Jenna menghampiri Mike yang dalam keadaan sekarat. Di sana Mike menyuruh Jenna untuk kabur dan mengasihkan kunci mobil kepadanya. Lanjut, scene pun berganti. Di sini tampak Jenna lagi mau menghidupkan mobil. Namun tiba-tiba dari luar Jenna kena tembak oleh Oswald. Film pun habis. Gimana menurut kalian endingnya? Menurutku endingnya bagus, karena jarang-jarang film psikopat yang menang atau orang yang hidup terakhir adalah bagian psikopatnya. Oke, gimana alur cerita kali ini? Jika kalian suka, tolong like, comment, and share. Yo yo yo, check it out. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we running